Siapa bilang suka sama teman sendiri itu enak? Ya kalau dilihat dari sisi intensitas pertemuan sih enak ya. Kan bisa ketemuan tiap hari. Gak terhalang lagi sama jarak yang berjauhan kayak lagi LDRan. Pokoknya enak deh. Tiap ada nongkrong, kerja atau belajar bareng, pasti lo bisa lihat dia. Terlebih kalau lo butuh bantuan. Layaknya teman yang baik, ya dia bakal dengan senang hati bantu lo. Tapi menurut gue, itu yang bikin bahaya. Sayangnya, dari intensitas pertemuan yang semakin sering, malah bisa merubah alur yang dulu, dan jadi bisa ngerubah lo, terbawa sama arus perasaan berlebih dalam lingkup pertemanan ini. Bahaya banget tuh. Miris gak sih? Ya udah, sebelum kita sama-sama bahas obrolan ini lebih lanjut dan lebih mendalam, gue mau nanya nih, gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Jujur gue seneng banget nih bisa sapa kalian lagi. Ngobrol di podcast tengah malam kayak gini tuh kayak jadi sesuatu yang kayak kasih ketenangan dan sesuatu yang menyenangkan bagi gue pribadi. Yaudah yuk, langsung aja kita mulai kan. Di episode kali ini kita bakal ngebahas atau ngobrol temanya yaitu sebatas teman. Salah satu tema yang menurut gue banyak banget nih di request sama teman-teman gue di Instagram. Sebelum memulainya, gue pengen nanya satu pertanyaan ke kalian. Kamu pernah gak sih ngerasain sesuatu yang beda? Sesuatu yang mungkin belum pernah kamu rasain sebelumnya. Sesuatu yang menyenangkan tapi kamu sadar bahwa sesuatu itu hadir bukan untuk digenggam, bukan untuk bertahan selamanya. Sesuatu yang perlahan tanpa kamu sadari bisa ngerubah diri kamu juga. Kayak kalau lagi sama teman yang lain, kamu bisa ngobrolin apapun. Kamu bisa benar-benar all out. Kamu gak ada tuh jaim sedikit pun. Gak ada tuh jaga image sama sekali. Semua itu jadi berbeda kalau ada dia. Kalau ketemu dia, entah kenapa kamu jadi jaga image. Kamu jadi berusaha untuk menampilkan sisi terbaik dari kamu. Berusaha dengan hadirnya kamu bisa buat dia bahagia. Padahal apa, kan cuma temenan. Tujuannya untuk apa sih? Kadang malah gak ada tujuan yang pasti. Gak ada tujuan yang jelas. Ya kamu cuman senang aja ngelakuinnya. Orang gak ada paksaan sama sekali kok. Ya fine-fine aja. Rasa yang semakin lama semakin tumbuh membesar. Rasa yang terus-menerus mendominasi, tapi gak bisa kamu luapin. Rasanya takut dia berubah. Takut hal-hal itu jadi ngebuat dia jauh. Takut kalau dia pergi, kamu jadi memilih buat memendamnya. Ya, kamu mengelak. Kan statusnya cuma teman, Kak. Ya, emang iya sih, teman statusnya. Tapi perasaan gak bisa dibohongin. Perasaan kamu terus berlari, terus mengejar, melebihi status pertemanan itu sendiri. Lama-kelamaan tumbuh tuh hasrat ingin memiliki. Tapi kamu sadar kalau tembok pertemanan yang dibangun sejak lama sulit banget, susah banget rasanya untuk kamu runtuhkan. Iya, cuman karena dia yang kamu anggap paling spesial, yang ngebuat kamu jadi ngebeda-bedain antara dia dan teman yang lain tuh perlakuannya jadi beda. Dan di saat kamu bad mood, ada masalah, atau ada hal-hal yang bikin kamu males buat ngelakuin hal-hal, tapi kalau ketemu dia kayak cuman papasan gitu aja, dan dia gak ngelakuin apa-apa. Dia gak senyum ke kamu cuman papasan aja depan dia.
Kayak kamu gak ngobrol sama sekali, tapi rasanya ngebooster abis. Usir kelabu jadi pelangi yang indah mewarnai hari. Asik. Bahkan ya, kalau kamu ada janji mau ketemu dia, kamu sebelumnya udah sibuk untuk cari topik obrolan nanti bakal ngomongin apa. Iya, cuman gara-gara dia. Dia yang bisa buat kamu nangis dan senyum dalam satu waktu bersamaan. Dia, sosok yang kamu suka. Sosok yang secara gak langsung mampu buat ngebuat kamu ngeluarin tuh hal-hal luar biasa versi diri kamu yang sebelumnya tuh kamu gak yakin bahwa diri kamu tuh bisa ngelakuinnya. Cuman gara-gara dia doang loh. Cuman gara-gara dia doang kamu jadi pengen nunjukin sebenarnya gue bisa ini, sebenarnya gue bisa lebih dari apa yang lo nilai, dari apa yang lo lihat. Hebat banget ya dia. Cuman temen tapi powernya sebesar itu. Dia yang tiap hari kamu ketemu, ya satu tongkrongan, satu kelas, atau satu geng, atau satu circle. Tapi rasanya jauh sekali seperti menggapai bintang di langit. Kamu pernah nangisin dia, bahkan tiap malam meminta bantuan Tuhan tuh agar dia tahu tentang perasaan yang kamu pendam selama ini, tentang apa yang kamu rasakan sebenarnya. Tapi hasilnya selalu nihil. Iyalah, selalu nihil, orang kamu gak bilang langsung. Terus kamu jadi nyalahin dia. Kamu jadi nyalahin dia yang gak peka, dia yang gak tahu diri, dia yang gak punya hati, dia yang gak punya perasaan. Padahal bukan salah dia, salahmu. Salah kamu yang gak pernah bilang. Kamu yang takut. Dia gak salah apa-apa kok. Karena dia juga gak tahu kalau kamu gak kasih tahu. Dia anggap kamu teman, tapi kamu anggap dia teman yang lebih. Sulit emang. Ribet banget. Terus kamu bilang deh, dari berjuta-juta manusia di bumi, kenapa sih harus dia yang teman sendiri? Duh, apalagi kalau temenannya tuh udah dari kecil, udah deh. Kamu dulu mungkin nilai dia, aduh dia tuh jelek banget dulu, dia tuh dulu gak kayak gini, dia tuh dulu tuh pokoknya bukan tipikal kamu banget. Tapi ketika dia udah menginjak puberti atau pubertas, kamu jadi wow, susah memang. Seseorang itu yang selalu kamu doain, yang muncul bayang-bayangnya ketika kamu dengerin podcast ini, kayak wajah dia tuh tiba-tiba berseliweran di kepala kamu, di otak kamu. Kamu jadi nostalgic lagi. Yang kamu anggap paling istimewa dan bangsat dalam satu waktu. Udah deh, semua ada di tangan kamu. Entah kamu mengungkapkan perasaan itu atau enggak, mau bilang atau enggak, ya, kalaupun kamu pengen melakukannya, kamu harus siap buat terima segala resiko nanti seperti apa. Entah bakalan jauh, atau bahkan bakal berhenti berteman. Tapi yang enggak sih, pasti kalau emang dia teman baik, dia bakal ngertiin kok. Kasus kayak gini tuh udah banyak banget. Gak cuman kamu yang ngalamin, gak cuman kamu yang sendirian. Jadi, karena lagi-lagi cinta yang sebatas teman, kalau gak ada yang berani mulai ya bakal selalu jadi misteri sih. Karena kan siapa tahu dia juga suka sama kamu. Tapi sama aja, sama-sama pecundang. Lagi-lagi dia takut juga buat ngungkapin, karena dia mikirnya sama kayak kamu. Kayak cuman sebatas teman aja, gak bisa lebih. Gak boleh lebih malah. Ternyata complicated itu ya permasalahan tentang perasaan. Kuat-kuat aja buat ngejalaninnya. Oke, mungkin sekian dulu apa yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Makasih banyak banget untuk kalian yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.